Bapak Uskup, Silakan duduk. silakan duduk. Bapak Uskup, para romo dan juga ibu bapak yang terkasih, para peserta KPKS dan juga para alumni yang terkasih. Hari ini kita mau berbahagia bersama karena merayakan Dies Natalis ke-10 KPKS. Dan saya berterima kasih pada Bapak Uskup yang berkenan untuk merayakan Ekaristi ulang tahun KPKS yang ke-10. Tema kita adalah sekerja Allah. Kita adalah teman sekerja Allah. Jadi kita adalah teman-teman Allah yang terkasih, dan mudah-mudahan kita semua adalah teman sekerja yang mau mencintai dan juga melaksanakan sabda Allah. Bapak Uskup, inilah peserta dan juga ada pengajar. Di sini ada Bapak Stefan Lex yang juga berkenan hadir, pionir dan juga pendiri KPKS waktu di Tebet. Silakan Bapak Uskup untuk memimpin perayaan Ekaristi. Dalam rasa syukur atas ulang tahun KPKS Tangerang, marilah kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing dan ujub keluarga-keluarga kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau menghadirkan Kristus yang menjadi teladan hidup kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Semoga kami hidup seturut kehendak-Mu, agar dapat mengendalikan keinginan duniawi dan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti yang dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Terpujilah
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Tuhan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu dan bapak, para suster, saudari, saudaraku yang terkasih, keluarga besar KPKS Tangerang yang berbahagia. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat atas pelayanan terbentuknya KPKS yang sudah berjalan selama 10 tahun. Terima kasih atas kehadiran KPKS Tangerang selama 10 tahun, yang pasti dengan satu dan lain cara ikut mempengaruhi dinamika kehidupan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Kita ingin mempersembahkan kepada Tuhan segala usaha kita untuk semakin mencintai sabda Tuhan dan mencari jalan-jalan baru untuk melaksanakannya, mewujudkannya demi kemuliaan Tuhan dan tentu saja demi keselamatan kita serta kebaikan seluruh gereja. Terusnya bagaimana ini? Saudari, saudaraku yang terkasih, sebetulnya saya merasa tidak usah mengatakan apa-apa.
Karena nanti kita akan masih ada pertemuan 2 jam ya. Saya khawatir kalau terlalu banyak yang disampaikan, nanti terlalu banyak pula yang dilupakan. Mungkin 1-2 renungan, moga-moga singkat, moga-moga. Ketika saya menyiapkan ibadah ini dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kalender liturgi untuk hari ini, saya tertarik pada 2 kata yang rasa-rasanya mirip maksudnya. Yang pertama adalah kutipan dari kitab Ulangan, kalimat yang terakhir, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Kemudian dari Injil Matius mengenai perintah kasih, kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu di akhir kutipan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu sempurna. Kedua kalimat ini mengingatkan saya pada ajaran gereja resmi, bukan pendapat saya, bahwa kita semua, siapapun kita, dalam status fungsi apapun, mempunyai panggilan yang sama. Dan panggilan itu dirumuskan di dalam konstitusi dogmatis tentang gereja pada nomor 11 dan 40. Nanti dicek apakah saya betul atau tidak. Isinya adalah begini. Kita semua dalam status, peran, fungsi apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kekudusan, dan kesempurnaan hidup Kristiani. Ada 3 kata yang dipakai, maksudnya sama. Dan panggilan itu sangat jelas dalam kalimat yang tadi saya kutip dari Injil Matius. Kamu telah mendengar firman, bencilah musuhmu. Tetapi yang diminta adalah berdoalah, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, kesempurnaan kasih. Pertanyaannya adalah apa maksudnya dengan kesempurnaan kasih itu? Salah satu jawaban yang tidak terlalu sulit untuk dibayangkan adalah kalau kita membaca percakapan Simon Petrus dengan Yesus sesudah Yesus bangkit. Kita pasti hafal kisah itu. Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Lalu Simon menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi kamu, mengasihi engkau. Itu kalau bahasa Indonesia. Ternyata kalau dicek di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata mengasihi yang di dalam bahasa Indonesia sama, itu aslinya tidak sama. Kalau diartikan secara sederhana, ketika Yesus bertanya kepada Simon, kira-kira di Indonesia kayaknya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas? Itu kasih Kristus sendiri. Yaitu Simon tidak punya. Maka dia menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Kasih manusiawi. Belum kasih Kristus. Antara pertanyaan dan jawaban tidak sambung.
tanyanya begini kok jawabannya begitu? Maka pertanyaan diulang lagi dengan kata yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas? Simon tidak punya, maka dia jujur mengatakan, kau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Ya kalau begitu terus nanti selesainya kapan percakapan ini? Nah, pada pertanyaan yang ketiga, Yesus menurunkan standarnya. Pada pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Nah, itu Simon punya. Maka dia menjawab seperti jawaban semula, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Selesai, karena antara pertanyaan dan jawaban sudah cocok. Kita melihat ada dua jenis kasih di dalam kitab suci. Kasih yang terbatas, kasih kita manusiawi, dan kasih Kristus, kasih Allah yang tidak terbatas. Pada waktu percakapan itu saya bayangkan Simon sadar betul bahwa kasihnya itu memang masih sangat terbatas. Maka dia menyangkal dia dan sebagainya. Tetapi di dalam perjalanan waktu, perjalanan hidup Simon Petrus, ia bertumbuh sedemikian rupa sehingga akhirnya dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Pada waktu itulah kasihnya menjadi sempurna. Itu panggilan Petrus. Dan panggilan Petrus itu tidak hanya untuk dia, tetapi juga untuk kita semua. Itulah yang diajarkan oleh gereja dalam konstitusi dogmatis nomor 40 tentang gereja nomor 40 dan nomor 11 itu. Panggilan ini, gagasan ini ditegaskan lagi oleh Paus Fransiskus pada tahun 2018. Beliau menulis satu anjuran apostolik yang judulnya itu bersukacita dan bergembiralah. Itu judul besarnya. Lalu di bawahnya ada judul kecil, subjudul, panggilan menuju kesucian di zaman modern. Tentu baik kalau dibaca dokumen itu, tetapi kira-kira begini. Paus Fransiskus seperti biasanya memberikan contoh-contoh yang sangat sederhana, gampang dipahami. Beliau mengatakan begini, menjadi kudus itu bukan monopoli segelintir orang, bukan. Semua dipanggil menuju kekudusan. Secara umum, konsepnya adalah kita berjalan menuju kesempurnaan kekudusan, kesempurnaan kasih, kalau kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan kasih yang sepenuh-penuhnya. Itu saja konsepnya. Lalu diberi contoh. Nah, ini contohnya ini menarik. Apakah Anda seorang anggota tarekat religius? Seperti suster, seperti Romo Marti, seperti Romo Adi, ini anggota tarekat religius ini. Hayatilah hidup Anda dengan sukacita. Sederhana kan? Jadi nanti kalau Romo Adi kelihatan murung, itu tolong diingatkan. Ini bukan jalan menuju kesucian, kamu murung itu. Harus wajah sukacita. Apakah Anda seorang ibu, bapak di dalam keluarga? Hayatilah janji Anda di hadapan Tuhan, di depan altar, dengan tekun dan setia. Jalan menuju kesucian. Apakah Anda seorang pekerja? Laksanakanlah tugas kalian, tugas Anda
dengan jujur dan tulus. Apakah Anda seorang pejabat publik? Jalankanlah tugas Anda tidak untuk memikirkan diri sendiri, tetapi selalu untuk kebaikan bersama. Nasihat bagus untuk para menteri dan presiden ini. Kalau mau masih ditambah, apakah Anda termasuk angkatan-angkatan di KPKS Tangerang? Silahkan menjawab menurut keyakinan masing-masing. Dengan demikian, kita boleh yakin bahwa keikutsertaan para ibu dan bapak, peranan para bapak dosen di tempat ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi adalah jalan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian. Kalau para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian meluangkan waktu untuk hadir mengikuti KPKS dengan menyisihkan tugas-tugas yang lain, itu adalah jalan, langkah-langkah kecil menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian itu. Moga-moga dengan keyakinan seperti ini, komitmen kita untuk terus berusaha menyediakan waktu, mempelajari sabda Tuhan, dan mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya, menjadikan kita semakin bersemangat, karena inilah salah satu jalan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kesucian. Dengan keyakinan ini, marilah kita rayakan ulang tahun ke-10 KPKS Tangerang dan kita lanjutkan ibadah kita. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal telah memenuhi dunia dengan cahaya kemurahan-Nya. Segalanya Allah anugerahkan bagi keluarga besar KPKS Santo Paulus Tangerang dalam kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Maka dalam rasa penuh syukur dan rendah hati kita panjatkan doa permohonan kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa senantiasa memberikan kepada pemimpin gereja kami kebijaksanaan, hati yang tulus dan terbuka, agar bisa menjadi tanda persatuan cinta kasih-Mu di tengah-tengah umat melalui pendalaman dan penghayatan iman mereka, sehingga dapat menjadi gembala yang baik dan murah hati, serta selalu setia dalam panggilannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepala sekolah dan para pengajar KPKS Santo Paulus Tangerang, semoga Bapa yang Maha Kasih senantiasa membimbing dan menjaga, serta memberikan kesehatan kepada kepala sekolah dan para pengajar, agar mereka dapat terus mewartakan kerajaan-Mu, serta menjadi teladan bagi kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi seluruh panitia Dies Natalis, pengurus sekolah dan senat mahasiswa, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan rahmat kasih-Mu kepada mereka semua yang terlibat dalam acara Dies Natalis ini. Kiranya Engkau memberikan berkat yang berlimpah serta damai sejahtera kepada mereka serta keluarga mereka, sehingga mereka dapat terus berkarya dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi KPKS Santo Paulus Tangerang yang hari ini genap berusia 10 tahun, semoga Bapa
senantiasa menjadikan KPKS Santo Paulus Tangerang sebagai wadah bertumbuh kembangnya umat kesayangan-Mu untuk semakin mengenal Engkau melalui sabda-Mu dan mengaktualisasikan dalam kehidupan seturut dengan teladan Santo Paulus yang berani mewartakan kabar sukacita dan menjadi saksi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Bapa memberkati kita bersama agar mampu menunaikan tugas dan pelayanan dengan iman dan penuh pengorbanan, serta rendah hati seturut teladan Kristus Putra-Mu, sehingga hidup kita mampu memberi kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan yang kami haturkan kepadamu. Semoga setiap kali kami berkumpul seperti ini untuk ucapan syukur dan terima kasih kami, mengingatkan kami sebagai kesatuan keluarga besar KPKS Santo Paulus Tangerang yang beriman padamu. Berkatilah kami semua dengan kasih sayang-Mu, dan kabulkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam lambang roti dan anggur ini, kami persembahkan kepadamu segala usaha kami,
kebersamaan yang kami lewatkan, waktu yang kami sisihkan untuk semakin mengenal sabda-Mu, dan lewat sabda-Mu itu mengenal dan mencintai Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga persembahan ini Kau terima demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ulang tahun ke-10 KPKS Santo Paulus Tangerang ini, kami boleh mendengarkan sabdamu dan ikut serta di dalam perjamuanmu yang kudus. Semoga sabda yang kami dengar dan kami renungkan dapat menjadi pedoman bagi langkah-langkah kami selanjutnya. Dan semoga sakramen yang kami sambut menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berusaha menanggapi panggilan-Mu, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Semoga dengan demikian hidup kami selalu menjadi pujian kemuliaan bagi-Mu, dan berkat bagi semakin banyak saudari-saudara kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman sebagai berikut. Setelah misa selesai, akan dilanjutkan dengan acara seminar bertema Kita adalah Teman Sekerja Allah dengan pembicara Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Mohon perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian guna kelancaran dan ketertiban acara. Terima kasih. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, khususnya keluarga besar KPKS Santo Paulus Tangerang, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur. Ini foto siapa? Foto Pur aja, nggak usah